Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Belita, Prodi PAI, semester 6 kelas B, NIM 19930444199. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang etika pendidikan. Nah, di sini etika pendidikan yaitu ilmu atau pelajaran etika mengenai teori bagaimana seharusnya berperilaku atau berbuat dan tidak berbuat terhadap orang lain, khususnya dalam praktik pendidikan. Selanjutnya, adanya etika dalam praktik itu karena adanya kehidupan manusia bersama antara orang dengan orang. Nah, etika pendidik itu berisi aturan perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan pejabat-pejabat pendidikan untuk memelihara kesadaran nilai yang tinggi dan jujur serta adil dalam memberikan layanan kepada publik. Nah, timbulnya etika itu di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya adanya etika dalam praktik itu karena adanya kehidupan bersama antara orang dengan orang, atau karena manusia itu hidup di masyarakat. Jika seorang manusia hidup sendiri dan sama sekali tidak berhubungan dengan orang lain atau dengan seorang manusia pun, maka di sana bagi seorang yang hidup sendiri tidak ada persoalan etika. Nah, di sini ada definisi etika, yaitu perilaku sebagai cerminan moral, perangai atau watak sebagai hal yang baik atau tidak baik, dikaitkan dengan martabat manusia, kemanusiaan atau nilai-nilai sebagai manusia. Etika dan moral ini sekarang etika dan moral. Etika ialah apa yang telah didefinisikan tersebut itu sama dengan yang tadi ya. Etika sebagai nilai-nilai atau sebagai norma-norma tentang perilaku, apa yang baik etis dan apa yang buruk tak etis. Namun perilaku tidak hanya sekedar perilaku, tetapi digerakkan oleh moral, perangai, watak atau kehendak manusia. Maka etika itu juga dapat disebut sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral manusia. Nah, oleh sebab itu perilaku manusia yang baik terhadap martabat manusia dikatakan bahwa manusia bermoral atau etis, sedangkan manusia yang perilakunya tidak baik terhadap martabat manusia dikatakan tidak etis atau tidak moral. Martabat manusia, yang dimaksud dengan martabat manusia yaitu nilai seperti nilai, mutu, terus derajat atau kemuliaan sebagai manusia atau yang melekat pada manusia. Nah, manusia ialah makhluk tertinggi di dunia yang dapat dibedakan dari makhluk-makhluk lain yang harus dihormati martabatnya. Menghormati martabat manusia adalah etis, sedangkan tidak menghormati adalah tidak etis. Nah, etika hanya dikaitkan dengan martabat manusia sebagaimana kodratnya. Nah, yang termasuk dalam martabat manusia yaitu yang pertama ada hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk makan, minum, terus istirahat. Yang ketiga, hak atas keselamatannya. Keempat, hak untuk menikah pada waktunya. Yang kelima, hak untuk atau berserikat. Yang keenam, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang terakhir yaitu hak untuk bekerja. Nah, memberikan kepada seorang manusia atas hak-haknya tersebut yang sudah saya sebutkan tadi itu sama saja dengan perbuatan etis. Sebaliknya, melanggar atau menghilangkan hak tersebut di atas kepada seseorang manusia adalah perbuatan yang tidak etis. Seperti yaitu membunuh atau tidak hidup. Terus maksudnya itu membunuh untuk tidak hidup. Yang kedua, melarang makan, minum. Terus yang ketiga, mengancam keselamatannya. Yang keempat, melarang menikah pada waktunya. Yang kelima, melarang mengeluarkan pendapat. Terus yang keenam, melarang bekerja. Dan yang terakhir, membohongi atau dusta. Nah, selanjutnya etiket.
Etiket itu tata cara yang harus dilakukan dalam pergaulan yang ditunjukkan sebagai tanda sopan atau menghormati. Nah, di sini etiket misalnya bagaimana kita harus mengetuk pintu sebagai tamu, terus bagaimana kita seharusnya duduk, bagaimana kita seharusnya makan, berbicara kepada orang, terus bertanya dan sebagainya. Nah, kapan sih timbulnya etika itu? Nah, di sini semenjak manusia diciptakan itu sebenarnya sudah ada etika. Nah, tetapi tidak disadari bahwa etika lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Sesudah manusia diciptakan, Allah memberikan perintah kepada manusia, yaitu semua pohon dalam tanah ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, dari kitab Injil itu tadi, larangan Allah itu ada kaitannya dengan kemanusiaan, apa yang baik dan apa yang buruk. Terus menaati larangan Tuhan adalah etis, sedangkan melanggar adalah tidak etis. Ini adalah etika yang pertama yang tidak disadari bahwa itu adalah etika. Dalam perkembangan sejarah manusia, kemudian timbul norma-norma etika, yaitu berupa ajaran dan larangan yang baik maupun yang buruk, baik yang berasal dari Tuhan maupun yang berasal dari manusia sendiri, yang timbul dari kehidupan bersama, yang bertalian dengan segi-segi atau nilai-nilai kehidupan manusia dalam kehidupan bersama bermasyarakat. Nah, demikianlah norma etika berkembang sehingga menjadi norma etika yang sekarang yang kita bicarakan ini. Jadi, etika atau norma etika berkembang dalam kurun waktu yang sudah ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan atau miliaran tahun. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.